Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel ini. Saat ini saya berada di Solo Balapan. Ini saya mau ngejar kereta rel listrik menuju Yogyakarta. Jadwalnya jam 18. Semoga masih ada waktu ini. Halo teman-teman, kembali bergerak ke arah barat. Kali ini aku memulai perjalanan menuju ke Yogyakarta dari stasiun Solo Balapan dengan menggunakan kereta api komuter reguler. Hari ini Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 18.00, di mana aku terburu-buru menuju ke jalur komuter Solo Yogyakarta yang akan aku naiki. Jadi ceritanya, aku sudah memesan tiket lewat aplikasi, namun tidak melihat waktu keberangkatan kereta api komuter Solo Yogyakarta. Setelah cek waktunya, terbaca keberangkatan 18.03 waktu Indonesia Barat, maka terjadilah berlarian seperti ini mengejar jadwal kereta tersebut. Yang bikin ngos-ngosan adalah pintu masuk kereta jarak jauh dengan kereta komuter dibedakan oleh stasiun Solo Balapan. Untuk kereta jarak jauh, pintu masuk ada di pintu utama stasiun Balapan, sementara akses kereta komuter harus naik jembatan lebih dahulu sebelum akhirnya turun ke jalur kereta yang akan dinaiki. Langsung ngap dong naik turun tangga dengan kejar waktu seperti ini. Ada beberapa penumpang pun juga kaget melihat jadwal yang didapat dari media massa pada pukul 18.03. Mereka pun berlarian agar bisa mengejar kedatangan kereta komuter malam itu. Jujur saja, kejar kereta api seperti ini membuat napas tersengal-sengal dan jantung terasa berdegup kencang loh teman-teman. Terpaksa mengejar kereta api ini agar tidak terlalu malam sampai di stasiun Tugu Yogyakarta nanti. Sebenarnya ada banyak keberangkatan kereta komuter ke Yogyakarta mulai pagi sampai malam hingga 11 malam waktu Indonesia Barat. Sengaja menaiki kereta komuter di jam ini agar tidak terlalu malam setelah sampai di Yogyakarta nanti. Terpaksa berlarian agar mendapatkan kereta komuter yang sesuai dengan jam keberangkatan sore. Nah, bagi teman-teman yang sudah membeli aplikasi, tidak perlu ke loket, melainkan langsung menuju ke gerbang atau gate untuk menempelkan barcode yang sudah ditampilkan yang ada di ponsel masing-masing. Nah, setelah bisa masuk ke barcode tersebut atau ke stasiun, ya tinggal nunggu saja keberangkatan atau kedatangan kereta komuter yang teman-teman pesan. Oh, belum datang. Oh, syukurlah. Jadi pengalaman dari kejar-kejaran kereta api ini menurut saya bagi teman-teman yang ingin menaiki kereta api komuter Solo Jogja atau sebaliknya Jogja ke Solo, sebaiknya datang 30 menit atau 1 jam sebelum keberangkatan. Jadwal bisa dicek di stasiun tersebut, ada terpampang dan bisa langsung membeli, tidak harus pesan jauh-jauh hari, atau 1 jam atau 30 menit sebelum keberangkatan. Teman-teman bisa membeli di loket atau menunjukkan aplikasi yang sudah teman-teman beli di aplikasi-aplikasi yang menyediakan penjualan atau pembelian tiket kereta komuter Solo Jogja atau sebaliknya ke Jogja ke Solo. Dari Solo Balapan menuju ke Yogyakarta. Saya pikir telat karena di jadwal 18.03.05. Ternyata keretanya belum datang. Oke lah, semoga ini juga nggak lama-lama nunggunya juga. Ini banyak juga penumpangnya yang menuju ke Jogja. Ya. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan perjalanan pada kesempatan hari ini. Itu langit kita saja makan. Oke, ternyata keberangkatan pukul 18.19. Masih banyak waktu lah 10 menit karena ini masih di jam 18.07. Oke. 18.07, kemudian ini keberangkatan 18.19. Masih banyak waktu, bisa kita buat duduk, napas, ngos-ngosan. Nah, di salah satu situs web mengumumkan bahwa keberangkatan untuk komuter lain ini adalah di 18.03. Saya pikir ini udah telat, masih banyak waktu. Atur napas dulu teman-teman. Oke, habis itu kita kalau sudah merapat, kita akan coba naik nanti.
kereta api komuter jurusan Jogja dari Solo Balapan sudah masuk teman-teman. Oke, kita persiapan untuk naik dari Solo Balapan di ketinggian 91 meter dari permukaan laut. Oh, yang naik lumayan banyak ya, terancam berdiri ini. 1 jam nanti. Oke, let's go, kita serbu bersama-sama naik KRL. Ini baru pertama kali saya naik KRL teman-teman untuk ke Jogja ya. Layanan KRL Yogyakarta Solo ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret 2021. Operasional KRL pertama di luar Jabodetabek ini diresmikan Presiden Joko Widodo di Stasiun Yogyakarta, didampingi oleh Menteri Perhubungan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gubernur Jawa Tengah. Menurut Presiden Joko Widodo kala itu, kehadiran KRL Yogyakarta Solo telah meningkatkan aksesibilitas, kemudahan dalam bertransportasi, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga dan mengurangi emisi gas buang di udara. KRL Yogyakarta Solo pergi pulang beroperasi dengan 20 perjalanan per hari. Tren volume pengguna setiap bulannya terus meningkat kecuali pada bulan Juli dan Agustus pada saat pemerintah memberlakukan PPKM level 4 di sejumlah wilayah termasuk Yogyakarta dan Solo. Secara bulanan, volume pengguna KRL tertinggi tercatat pada bulan Desember 2021 dengan 290 pengguna atau rata-rata 9.300 pengguna per hari. Pada awal peresmian, KRL Yogyakarta Solo dilayani dengan 2 rangkaian yang terdiri dari 4 kereta pada setiap rangkaiannya atau SF4. Namun mulai April rangkaian dengan 8 kereta atau SF8 pada setiap rangkaiannya. Kemudian pada Mei 2021 3 rangkaian KRL yang setiap harinya beroperasi seluruhnya telah menggunakan SF8. Tingginya minat masyarakat juga tidak lepas dari layanan transportasi yang selalu berfokus pada kebutuhan pelanggan. Pengoperasian KRL Yogyakarta Solo juga menandai dibukanya kembali 42 stasiun yang sebelumnya tidak melayani pengguna. Keempat stasiun tersebut adalah Stasiun Srowot, Ceper, Gelanggu, dan Gawok. Selain itu, Stasiun Prambanan yang sebelumnya hanya melayani sebagian jadwal KA Prambanan Express ini kini melayani seluruh jadwal KRL Yogyakarta Solo. Dengan pembukaan stasiun ini, maka akses masyarakat menuju transportasi publik semakin dekat dan mudah. Penambahan fasilitas layanan juga dilakukan berkolaborasi dengan pemerintah, terutama Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabakteng) sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. BTP Jabakteng telah menyelesaikan pembangunan peron tinggi di Stasiun Prambanan, Srowot, Ceper, Gelanggu, dan Gawok. Layanan KRL Yogyakarta saat ini juga memiliki ciri khas di mana seluruh transaksi tiketnya telah menggunakan uang kartu elektronik ataupun tiket kode QR dan tidak mengenal tiket harian. Kartu uang elektronik pilihan pengguna adalah kartu multitrip KMT dari KAI Komuter yang telah digunakan 50% pengguna. Selanjutnya terdapat kode QR dan kartu uang elektronik bank yang masing-masing digunakan 26% dan 24% pengguna untuk bertransaksi. Tingginya peminat kartu multitrip juga dibuktikan dengan penjualan KMT yang mencapai 254.000 unit sejak Februari tahun lalu. Tingginya jumlah transaksi non-tunai di KRL Jabodetabek juga menandai perubahan budaya masyarakat menuju the cashless society. Guna memudahkan pengguna dan mendorong transaksi non-tunai, saat ini KAI Komuter tengah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Surakarta terkait penggunaan KMT loh teman-teman. Kedepannya KMT tidak hanya digunakan sebagai tiket untuk naik KRL, tetapi dapat digunakan sebagai tiket untuk naik batik Trans Solo.
sampai di Yogyakarta guys. Kereta api tuh lihat, yang penumpang kereta api Jogja itu nggak pernah sepi loh ya teman-teman. Raminya minta ampun. Tuh, kayak begini. Salah satu stasiun tersibuk ya di Yogyakarta ini. Oke, saya mau ke sana aja deh. Ya, ini Jogja. Selamat datang di Yogyakarta. Perjalanan tadi dari Solo, Surabaya ke Solo, kemudian Solo Jogja naik komuter, dan kita sudah sampai di Yogyakarta. Sebentar saya istirahat dulu ya. Lumayan juga berdiri dari Solo ke Jogja. Menyebabkan dengkul-dengkul ini harus dirahatkan sebentar nanti sebelum kita menuju ke penginapan. Sudah pesan penginapan? Ya, nanti tinggal check-in, masuk istirahat untuk malam hari ini, tidak ada aktivitas manapun. Kemudian besok pagi kita awali lagi ya. Oke, kita mau istirahat dulu, saya mau sholat dulu, kemudian nanti kita keluar dari stasiun Yogyakarta. Oke, waktu mau menunjukkan pukul 19.35 atau 19.34 lah ya. Perjalanan sekitar 1 jam 15 menit. Nah, ini suasana stasiun kereta api Yogyakarta ramai, dan ini salah satu stasiun terramai di Indonesia mungkin ya, karena ini perlintasan begitulah. Artinya banyak orang berdatangan, kemudian juga orang yang turun di sini atau melanjutkan ke Jakarta dan sebagainya. Dan kereta ini jika dari timur, pertemuannya juga di sini. Artinya dari Jawa Timur yang menuju ke Jakarta, juga sebaliknya mungkin dari Jakarta atau Jawa Barat menuju ke Jawa Timur juga akan melalui stasiun ini. Ramai sekali, 24 jam non-stop, dan layarnya juga cukup banyak teman-teman. Oke, saya akan menuju ke musola, lihat sebentar, istirahat dulu sebelum nanti dilanjutkan menuju ke penginapan untuk istirahat di sana. Oke, setelah tadi istirahat, ngecharge karena memang baterainya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kembali. Nah, saya di Selasar untuk undergroundnya dari stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, ini ada pameran atau mungkin display ya, display dari yang disediakan oleh PT KAI tentang view stasiun di Yogyakarta, khususnya di Tugu, mungkin kurang lebih begitu ya. Ini kereta api uap juga di sini ya, jadi cukup nyaman, tempatnya ber-AC, teduh. Jadi para pejalan kaki kalau ingin mungkin exitnya lewat ini ya bisa dicoba. Memang dekat dengan jalur 4 ya untuk keluar dari sini. Naik eskalator, naik lagi sepertinya. Iya. Oke, jadi perjalanan dari Solo ke Yogyakarta, Tugu, mengambil waktu sekitar 1 jam 15 menit. Dan kita nanti keluar dari stasiun Yogyakarta ini untuk mungkin oper angkutan atau ojek ya, sebelum nanti kita akan masuk hotel pukul 21.30 saat ini. Dan ini para penumpang yang dari Surabaya mungkin ya, dari Surabaya baru saja turun dari Sancaka Utara dari Yogyakarta menuju Pasar Turi. Kalau Sancaka biasa mungkin sampai ke Gubeng, ini sampai Pasar Turi. Ya, cukup ramai para penumpang pada malam hari ini. Mungkin ingin menghabiskan akhir pekan di Jogja, atau mungkin ya para pekerja juga yang pulang pada kesempatan hari ini
kemudian besok hari Minggu bersama keluarga sebelum malamnya kembali berangkat menuju ke Surabaya. Salah satu stasiun tersibuk di Indonesia ya. Begitu keluar langsung disambut ya para driver taksi, pangkalan atau taksi-taksi yang online. Oke, sebelum saya naik Gojek atau mungkin becak atau apapun, saya akan beli angkringan lebih dahulu yang lokasinya ada di sebelah kiri stasiun. Ya, jalan kaki lebih dahulu ya teman-teman. Bagi yang terbiasa di Jogja, tentu angkringan yang ada di sebelah mana ya? Sebelah timur gitu. Ini cukup populer. Ya. Dulu ada di pinggiran rel kereta api atau pinggir stasiun. Nah, oleh pemerintah Kota Yogyakarta atau Pemprov Yogyakarta dikumpulkan yang agak lebih eksklusif gitu ya, lebih bersih sehingga tidak memakan trotoar tempat aktivitas masyarakat. Ini pintu masuk menuju kereta api jarak jauh. Nah, di sini. Oh, ini ada pohon-pohon perdu. Sejuk ya, lihatnya kayak gini. Khasnya Jogja terasa banget, cuman hanya malam ya sayangnya, sehingga kurang begitu cerah kesempatan hari ini. Oke, sangat gelap, penerangannya nggak terlalu maksimal ini, sepertinya PJU-nya mati ini teman-teman. Ini kalau nyala estetik ya, warnanya kuning, kemudian tiangnya warnanya hijau, ya tentu menambah suasananya menjadi lebih estetik, lebih ngangeni gitu ya. Oh, nggak hari libur, hari biasa sini rame banget. Malioboro, ini kawasan apa namanya, Sosrawijayan Wetan, ramai sekali. Iya. Nah, ini jajanan khas ala Sosrawijayan, Pasar Kembang, rame ya. Jogja nggak pernah tidur sepertinya, selalu menarik untuk dikunjungi. Nah, nanti saya akan ngopi di sana dulu, rehat sebentar,
bungkus makan mungkin. Oh, ini juga ada di sini. Angkringan Tatsu. Di luar, tapi ini penuh. Tidak ada yang booking. Hampir tidak ada yang kosong ya. Jadi kalau makan di sini sepertinya agak susah nyari kursinya. Ya, ini yang selama libur aja ini. Baru pertama kali saya ke sini, teman-teman, jujur aja. Tapi kalau yang di sana saya udah sering, tapi oleh pemerintah dimasukkan ke sini semua. Nunggu Pak, berapa orang? Satu. Coba cek harga dulu. Sego teri, nasi ocen tempe. Semua sama. Oke, mungkin ini aja lah. Kayak hangat tawar, Mas. Ya, ini. Saya mau duduk di sini. Gimana ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, jos. Bayar, Mas? Nasi satu. Nasi satu. Sate 3. Teh tawar 2. Teh tawar 2. Bakmi Jawa goreng. Amit. Terima kasih.
sudah bayar makanan, sudah pesen makanan juga bungkus. Siapa tahu nanti malam kelaparan. Jadi udah ready makanan. Oke, ini mau beli minuman dulu ya. Supaya nanti kalau di hotel nanti nggak terlalu kehausan. Yang praktis di mana ya? Di sini aja deh. Minum. Pinter. Ini aja bu. Pinter bu. Oke, sudah beli air mineral. Saatnya kita cari angkutan atau becak yang menuju ke mana? Umbularjo. Semoga nemu becak yang nyaman lah ya. Bingung juga dalam posisi rame seperti ini, becak mana yang bisa dipakai. Oh, malam di Malioboro teman-teman. Ya nggak Malioboro persis sih. Yang dekat stasiun Tugu Jogja. Meriah sekali. Nggak pernah berhenti. Jogja hidup. Ya teman-teman, setelah transaksi tadi ini ada Mas Gojek yang saya mengantar ke lokasi hotel, ke kawasan Umbularjo. Suasana Jogja nggak pernah mati, ramai terus ya. Ini macam-macam, ada kendaraan angkot demo ini atau operasional di brigade atau emang di beli angkot. The next generation. Suasana malam di Jogja ramai. Tidak pernah sepi, meskipun hari biasa atau bukan hari libur panjang, masih tetap selalu dikunjungi orang-orang. Yogyakarta istimewa. Dari stasiun Tugu berdasarkan map sekitar 14 menit teman-teman, nggak jauh-jauh juga, tapi juga nggak dekat juga. Kalau jalan kaki tadi tak racing kita 1 jam 15 menit baru jalan kaki dari stasiun menuju Umbularjo sama dengan jogging. Iya.
tidak istimewa. Wow, stasiun Yogyakarta. Tuh, kok balik ini? Oh, yang sebelah sini ya. Oh, ada bang mau tempat kono ya mas? Ada ini sing kono ya? Muter di stasiun ya? Wah iya. Wah, aku pergi stasiun. Iya, 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 iya. Iya, sini ya. Nah, gak searah aku ya jeblos kene ya lu cedak. Apa lagi ini? D dari Bandung.